Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Teknik Colors. Oke, teman-teman. Ya, halo semuanya teman-teman ya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang baik ya semua teman-teman ya. Walaupun mungkin sekarang di kondisi yang lagi kacau ya teman-teman ya. Lagi kacau banget nih sekarang. Udah ini apa? Udah penyakit-penyakit nggak jelas ini ya kan, wabah-wabah nggak jelas ini. Terus juga eh, apalagi tuh informasi yang terakhir kita baca tuh yang kita dengar adalah eh, perang ya kan, Ukraina lawan Rusia ya kan. Ya kan udah ada isu mau ada perang dunia ketiga ya nih. Aduh teman-teman ya, aduh kacau kacau banget ya. Udah corona ya kan, nggak selesai-selesai nih, udah 2 tahun ya kan. eh Mau ada perang-perang pula nih kabarnya, ada udah ada mau World War 3 ya kan, perang dunia ketiga ya kan. Wah, apa lagi ya kan. Udah kacau banget. Terus terakhir juga ada berita yang saya baca itu ini ya, apa sih namanya, ya tahulah sendiri lah ya teman-temannya, kalau kita orang Indonesia ya, berita dalam negerinya ya pasti nggak jauh dari sentimen-sentimen anu lah, sentimen-sentimen golongan lah ya sebutannya gitu ya. Yang kayak ada tuh yang ini yang saya baca terakhirnya ada, wayang itu haram ya kan. Bodoh lah, wayang itu haram. Semua aja diharamin gitu kan. Wah, wayang itu haram, ada yang KDRT itu nutupin aib lah ya kan, nutupin aib keluarga. KDRT diperbolehkan nggak apa-apa ya kan, tutupin aja. Teman-temannya udah inilah, udah sakit semuanya, orang tuh udah kacau semua. Eh, Baru ya, apa kabar teman-teman semuanya ya, dimanapun kalian yang dengerin ya, semoga semuanya teman-teman dalam keadaan yang sehat. Tapi juga bukan sehat sih, saya lebih apa sih istilahnya namanya tuh, lebih mengharapkan juga kalian tuh dalam kondisi yang waras ya. Nah, kenapa waras? Nah teman-teman, karena waras itu kewarasan dan isa tuh dalam bentuk mental ya, sebutannya kayak dalam bentuk mental gitu. Itu mempengaruhi kesehatan juga teman-teman. Jadi di masa-masa kayak gini nih kan ya, ya itu bukan rahasia ini lagi sih, bukan rahasia pribadi lagi, itu sudah hal yang umum, udah tahu lah ya kan. Yang namanya penyakit itu teman-teman, notabene munculnya pasti dari pola hidup ya kan. Kalau kita pola hidup kita bagus ya kan, mulai dari makan yang bagus, beraktivitas yang baik gitu ya, menjaga aktivitas ya itu istilahnya itu secukupnya lah teman-teman ya kan. Termasuk juga menjaga hati gitu ya teman-teman, itu bisa menjauhkan kita dari segala macam hal-hal negatif, segala macam ya hal-hal negatif, termasuk juga dengan iri dengki sama orang gitu kan, termasuk juga dengan penyakit. Gitu. Jadi saya harapkan semua dalam kondisi yang waras, lebih tepatnya gitu ya, karena dengan waras itu sehat pastinya itu kan. Biar nggak ada lagi tuh yang sentimen-sentimen pribadi, orang mau perang-perang lah ya kan, mau haram-haram halal-halal lah, bodoh lah dengan, pusing banget nih sekarang nih. Karena kalau udah kayak gitu teman-teman ya, kalau udah orang tuh kalau udah sentimental pribadi kayak gitu teman-teman, apapun bisa dilakuin. Istilahnya gini loh teman-teman ya, kalau saya tuh pribadi bilang eh, ini loh apa, manusia itu kan sebenarnya nggak beda jauh ya sama binatang sebenarnya kan, karena kita nih sebutan tuh mamalia ya kan, mammals ya kan, mamalia. Mamalia itu adalah makhluk hidup yang menyusui ya kan. Nah manusia kan ya tolak sendiri ya, nggak usah dipanjangin gitu. Pastinya kita menyusui lah ya, karena kita ada yang namanya perempuan ya kan, itu kan menyusui. Nah kita tuh sebenarnya mamalia, makhluk yang sama seperti, ya mungkin ya kasar ngomong itu kan, kayak kucing gitu kan, sama kayak anjing, kayak harimau gitu kan.
sama kayak kuda gitu kan, sama gitu kan. Cuman eh, apa ya, mungkin yang membedakan, nah ini nih yang saya selalu pelajarin dari dulu tuh kayak gini gitu kan. Eh, Perbedaan kita sama binatang tuh apa sih? Nah, padahal kita kan sama-sama mamalia nih, ya kan? Kalau kita tarik lagi sejarahnya ke zaman dulu, yang zaman Adam dan Hawa gitu ya, zaman dulu tuh manusia pertama di bumi itu kan. Nah, itu kan sebenarnya kita tuh diciptain ya sebagai penjaga dari makhluk-makhluk yang Tuhan ciptain gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tuh kita tuh hakikatnya sama kayak binatang, karena kita juga dia diciptakan pertama kali itu juga juga nggak pakai pakaian gitu kan, nggak tidak menggunakan pakaian, bugil gitu kan. Cuman ya satu, ya mungkin yang bagi kalian yang tahu ceritanya lah itu ya, melanggar, melakukan kesalahan, dan akhirnya juga ya gitulah ya kan. Cerita selanjutnya silakan kalian cari sendiri gitu kan. Nah, satu hal yang bikin manusia itu lebih baik daripada binatang-binatang yang lain, daripada makhluk-makhluk yang lain, mamalia yang lain adalah apa? Adalah akal, teman-teman. Nah, itu akal tuh ya sesuatu yang menggabungkan logika, cara berpikir secara logika, tapi juga menggabungkan, tapi juga bisa mencampurkan emosi atau perasaan gitu kan. Nah, jadi akal itu berada di tengah-tengah sebenarnya, antara logika sama perasaan. Jadi itulah makanya manusia itu kenapa superioritasnya itu tinggi gitu kan. Kita bisa menguasai banyak hal dengan cuman ya gitu ya, karena kalau zaman sekarang tuh pada akhirnya balik lagi ke zaman sekarang gitu ya, orang-orang zaman sekarang tuh malah ada istilah namanya tuh ngakalin, teman-teman. Saking pinternya gitu kan, jadi diakalin semuanya kan. Jadi yang even yang nggak punya masalah aja tiba-tiba bikin masalah gitu, sesuatu yang gampang jadi susah gitu kan, sampai diakalin kayak gitu ya. Karena eh ya itu tadi, greedy dengan keserakahan. Manusia itu punya satu sifat yang nggak pernah bisa berubah, itu ada greedy atau serakah gitu kan. Bahkan yang tadi yang saya bilang kan, yang nggak salah jadi salah gitu kan. Contoh yang ada berita terakhir, teman-teman, yang pernah ada yang itu ironis banget ya, itu sedih banget loh dengerin. Ada seorang bapak-bapak tua ya kan, diteriakin maling, padahal dia bukan maling gitu loh. Cuman ya mungkin yang neriakin juga orang stres kali ya, mungkin karena ya beberapa waktu ke belakang sih, ini lagi sudah 2022 ya teman-teman. Kebetulan saya bikin ini sekitar tanggal 26 Februari 2022 itu ya. Nah, jadi ada dulu beberapa waktu lalu, ini nggak lama, tahun 2022 juga nih, ada berita tentang beberapa berita itu ya. Jadi ada orang diteriakin maling ya kan, terus dikejar sama masyarakat kan. Kalau nggak salah daerah itu sekitar Jakarta lah ya, saya nggak tahu Jakartanya bagian mana. Diteriakin sampai digebukin, teman-teman, digebukin sampai mati gitu loh, sama orangnya sampai mati. Jadi kronologinya tuh sederhananya adalah, ya nggak tahu ya, mungkin stres kali ya ceritanya. Itu adalah karena saya nggak ada di situ maksudnya gitu ya, kayaknya tuh stres, orang yang teriakin tuh stres. Dan bahkan beberapa kali juga ada video-video viral lainnya tuh yang orang nipu-nipu pada akhirnya tuh dia nuduh-nuduh. Ada tuh videonya pada saat itu tuh nuduh-nuduh, HP saya gitu kan, HP saya nih, maling nih HP saya. Padahal yang dituduh ini adalah tukang ojek gitu kan, ojek online mungkin ya kan. Ini HP saya. Terus begitu ini benar nggak HP bapak gitu kan, didatangin sama warga gitu kan, didatangin sama masyarakat, ini benar nggak HP bapak? Ternyata mirip. Waduh, stres berarti kan, bapak yang nuduh-nuduh itu stres gitu kan. Dan ya itulah teman-teman, sekarang kan akhirnya kan orang tuh sudah banyak orang gila lah sebutannya gitu ya, kalau bahasa kasar itu ya, atau mungkin ODGJ kali ya, orang gangguan jiwa kali kan. Ya karena gimana ya teman-teman, kalau dipikir-pikir ya, semua tuh kan apa ya, mata rantai ya. Mata rantai, kita tuh bilangnya mata rantai. Jadi semua itu tuh dimulai dari keserakahan, kerakusan seseorang yang pada akhirnya tuh juga bisa menjadi fitnah, merugikan banyak orang lah. Ini tuh kayak kalau kita melakukan sesuatu yang negatif, teman-teman, tuh sebenarnya tidak ada pihak yang diuntungkan. Even si pembuat bencananya sendiri gitu kan, pencipta bencananya sendiri juga nggak diuntungin, karena orang pasti akan circle, teman-teman, pasti akan muter gitu kan ya, kayak hukum karma lah, tanam tuai gitu kan. Kalau kita bikin sesuatu yang nggak bagus ya pasti yang kita tuai juga nggak bagus gitu kan. Seperti
Saya dulu pernah punya pengalaman juga tuh kan, zaman saya kerja dulu juga sama nih kan, difitnah gitu kan zaman dulu tuh kan. Zaman dulu saya tuh, jadi cerita itu tentang dulu kan saya kerja itu di sebuah perusahaan kecil lah teman-teman ya, perusahaan daerah gitu ya. Jadi ya biasa teman-teman ya kan, mainannya tuh monopoli ya kan, politik kantor lah sebutannya gitu kan, politik. Nah itu nanti kita jelasin juga tentang politik gitu teman-teman ya. Jadi politik kantor ya kan, kalau kalau di tempat saya kerja tuh kan, saya tuh ada jabatan umum ya teman-teman ya, tahu lah sendiri ya, kalau umum itu kan sebenarnya agak ambigu ya, karena umum tuh bisa ngerjain semua teman-teman, ADM bisa, nolongin bagian marketing bisa gitu kan, mungkin teknis juga mungkin bisa aja dijabanin gitu kan, ya namanya umum gitu kan, bikin teh kayak OB juga bisa gitu kan, tapi gajinya tetap satu teman-teman. Mm, mm-mm. Gaji tetap satu gitu kan. Jadi suatu saat tuh saya tuh kan, saya ngejalanin salah satu jabatan saya tuh debt collector ya kan, saya nganter-nganter uang lah gitu ya, nganter-nganter uang atau ngambil-ngambil apa namanya tuh, nganter-nganter kwitansi sebutannya gitu kan ya kan. Inilah namanya ketamakan ya teman-teman, keserakahan gitu ya. Ada marketing teman-teman yang tidak memfollow up ya kan, yang tidak meladeni lagi konsumennya setelah udah dapat uangnya, terus udah nggak diladenin lagi gitu kan. Kebetulan saya tuh pada saat itu kerjanya tuh di dunia inilah, dunia properti ya kan, dunia properti, jual beli properti gitu kan, ada surat-surat tuh biasanya yang sertifikat. Jadi kalau saya keluar teman-teman, nganterin kwitansi dengan ngambilin tagihan-tagihan itu, selalu tuh konsumen kan suka ribut kan sama, aduh gimana mas ini nanti suratnya gimana ya kan. Ya, kalau saya pribadi mah jujur aja teman-teman ya, saya nggak pernah ada niatan sama sekali mau, ya kan saya tahu ya marketingnya siapa, saya tahu gitu kan. Saya nggak pernah tuh mau ada niatan mau ngambil sama sekali tuh, saya nggak pernah ya. Tapi kan kita sebagai istilah tuh bendera perusahaan ya kan, jadi kita jangan sampai bikin image jelek gitu ya, walaupun mungkin marketingnya pada saat setelah udah ada perikatan ya kan sama konsumen, marketingnya udah nggak bisa dihubungin gitu kan, diem aja gitu, tinggal terima komisi maksudnya gitu ya, tinggal terima komisi. Ya saya kan sebagai bagian dari perusahaan kan, saya menghormati perusahaannya ya. Kalau karyawannya ada yang modelannya, istilah kasar itu saya bilang tuh idiot ya kayak gitu tuh, agak goblok gitu ya, ya saya kan melindungi perusahaan karena tempat saya kerja gitu kan. Saya nggak peduli, saya nggak harus melindungi karyawan, saya nggak mau gitu kan, karena saya melindungi perusahaan yang menggaji saya gitu kan. Saya pakai baju, saya pakai seragam karena perusahaan saya gaji saya gitu loh, menggaji saya. Jadi ya saya ngomong kan yang bagus ya, tutur kata yang baik lah teman-teman. Ada yang namanya tuh istilah tuh manners teman-teman. Manners tuh adalah sikap atau attitude. Jadi kayak tangan dilipat di depan dada itu biasanya gitu ya, atau kayak di pramugari kan itu ada namanya manners ya kan. Jadi kayak lipat tangan di depan. Nah, saya tuh pakai manners, tapi bukan manners yang kayak gitu kan, tapi saya tuh pakai manners yang lebih kepada kayak ngomong yang sopan gitu kan. Nah, saya kan kebetulan orang daerah ya kan, ada orang daerah tuh, jadi biasanya kan orang pakai bahasa daerah. Saya kan, tapi saya pribadi teman-teman, saya tuh selalu kalau ketemu orang, contoh kayak sekarang nih kan, saya ngomong pakai bahasa Indonesia karena saya tahu ini kalau didengar sama orang tuh pasti unlimited gitu kan, limitasinya tidak terbatas, mungkin bisa orang di Papua sana dengar gitu kan, jadi ngerti lah gitu. Jadi saya tuh biasa pakai bahasa Indonesia yang normal gitu kan, jadi kayak itu. Jadi saya jelasin dengan baik gitu kan, pakai manners tadi kan. Oh iya pak ya, oh mohon maaf ya pak ya, karena ya kalau marketingnya kayak gitu. Tapi saya balik lagi, tetap saya tetap saya tuh tetap ini apa namanya, tetap apa sih namanya, dikoordinasiin gitu kan, diatur dengan tetap diaturin. Oh nanti bapak coba hubungin aja ke kantor gitu kan, atau hubungin marketingnya, nanti saya coba tanyain lagi deh nomornya gitu kan, atau bapak main ke kantor aja.